Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi di tahun yang baru, tahun 2023. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan untuk itu sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan, khususnya di tahun 2022 yang telah kami lalui. Dan kami juga bersyukur untuk istirahat malam kami dan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya, dan biarlah perenungan kami dapat menjadi bekal bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan 48. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan ini mengingatkan saya akan kunjungan kami ke Afrika Selatan. Negara ini selain dikenal karena memiliki hasil tambang emas, platinum, dan berlian, juga dikenal karena masalah diskriminasi rasial melalui politik apartheid yang membedakan hak dan perlakuan atas dasar warna kulit. Masalah ras muncul setelah bangsa Eropa menduduki wilayah Afrika, Belanda di tahun 1652 dan Inggris di tahun 1899. Inggris menyatukan wilayah Afrika Selatan menjadi Republik Afrika Selatan. Namun, di bawah kendali Inggris, politik apartheid yang sangat diskriminatif berlaku sejak tahun 1910. Kepentingan kulit putih harus di atas kepentingan kulit hitam atau kulit berwarna. Disertai perbedaan hak dan perlakuan terhadap mereka, mirip seperti penggolongan kasta-kasta di masa lalu. Setelah berjalan cukup lama, orang-orang kulit hitam melakukan perlawanan. Nelson Mandela berjuang menentang rezim apartheid. Politik apartheid kemudian berakhir ditandai dengan adanya pemilu anti-rasial yang pertama yang dimenangkan oleh Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di tahun 1994. Pada tahun 1996 diberlakukan konstitusi yang baru yang lebih demokratis. Bagaimana tanggapan rakyatnya? Saya sempat naik taksi dengan supir berkulit putih dan berkulit hitam. Pada waktu saya tanya pendapat mereka tentang aturan yang baru ini, yang kulit putih berkata bahwa aturan yang dulu lebih baik, bahwa pemimpin kulit hitam belum berpengalaman dan cenderung membuat kesalahan. Pada pihak lain yang berkulit hitam mengatakan bahwa perubahan ini menghilangkan penderitaan mereka selama puluhan tahun. Kedua jawaban yang sangat subjektif dan dipengaruhi oleh kepentingan mereka masing-masing. Bapak Ibu sekalian, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan merencanakan karya penyelamatan melalui keturunan mereka. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Abraham kemudian dipilih menjadi bapa orang percaya
dan dari keturunannya Tuhan akan mendatangkan Mesias menjadi juru selamat dunia. Sebagai keturunan Abraham, bangsa Israel memang menikmati hak-hak istimewa, tapi sekaligus mempunyai kewajiban untuk menaati hukum-hukum Allah. Meskipun demikian, hak istimewa yang diberikan kepada mereka tidak membatasi wewenang Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Tema doa pagi kita hari ini adalah kasih tanpa batas. Tema ini ingin menegaskan bahwa kasih Allah adalah kasih yang tanpa batas, tanpa boundaries atau sekat-sekat yang membeda-bedakan perlakuan terhadap umatnya. Melalui suatu penglihatan, Petrus disadarkan bahwa Allah tidak membedakan orang. Hal ini kemudian ditegaskan Petrus yang kita baca dalam ayat 34 dan 35. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Memang tidak ada pembedaan. Dan sebenarnya ratusan tahun sebelumnya, Musa juga mengatakan hal yang sama. Dalam Ulangan 10 ayat 17 dinyatakan, sebab Tuhan, Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu. Jadi jelas kasih Allah tidak diskriminatif. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita tadi merupakan konfirmasi atas pemahaman Petrus bahwa kasih Allah juga berlaku bagi bangsa non-Yahudi. Ketika Petrus sedang memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan penderitaan itu. Orang-orang bukan orang Yahudi. Rekan-rekan Yahudi dari Petrus yang bersama-sama dia dari Yope heran melihat Allah memberikan rohnya kepada bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi. Selama ini mereka berpikir bahwa hak istimewa mengenai keselamatan itu adalah hanya bagi bangsa Yahudi. Menyadari bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas mereka, Petrus memerintahkan agar mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Karya Roh yang menghadirkan penebusan Kristus melampaui batas yang dipahami selama ini. Semula prioritas karya Roh Kudus adalah orang Yahudi, namun kini jangkauannya tidak lagi dibatasi oleh etnis dan perjanjian Allah dengan Abraham. Roh Kudus menjangkau bangsa-bangsa non-Yahudi. Kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia tidak didasarkan pada pembedaan-pembedaan bangsa ataupun kelompok orang dalam masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebagai umatnya kita juga diharapkan melakukan hal yang sama, mengasihi tanpa membeda-bedakan. Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai perlakuan yang berbeda, yang dibatasi oleh sekat-sekat diskriminatif, membedakan secara tidak adil, berdasarkan perbedaan suku, ras, agama, status sosial, ekonomi, ataupun gender. Tanpa disadari, sikap diskriminasi sering terjadi di lingkungan sosial. Beberapa orang menganggap kelompok yang satu tidak lebih baik dari mereka, atau diskriminasi ini terjadi karena sikap individual yang terlihat berbeda satu dengan yang lain. Bahkan pada saat seseorang ingin membantu yang lain, masih ada yang mau membantu dengan melihat dulu siapa yang akan dibantu. Mereka lebih senang membantu kepada orang yang satu suku, seagama, ataupun ada dalam lingkungan kita. Oleh karena itu kita bersyukur membaca berita bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana tidak lagi menerapkan perbedaan perlakuan. Memang kita prihatin atas sikap segelintir orang yang masih mempermasalahkan siapa pemberi bantuan. Namun hal itu tidak perlu membatasi kita untuk mewujudkan
kasih kita. Memang ada juga batas atau pembedaan yang didasari niat yang baik, yaitu asas kebutuhan dan keadilan. Misalnya, bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak berlaku bagi semua orang, tapi hanya diberikan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Ada juga aturan pembelian BBM bersubsidi yang dibatasi dan tidak berlaku bagi semua orang. Namun setiap perlakuan yang berbeda pasti menimbulkan anggapan yang pro dan kontra, tergantung pada subjektivitas dan apa dampaknya bagi kita. Apakah itu menguntungkan atau merugikan? Oleh karena itu, selain untuk alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kita seharusnya tidak memiliki sikap yang membedakan perlakuan atau diskriminatif. Bapak Ibu sekalian, melalui bacaan ini kita diajarkan perihal kasih tanpa batas, yaitu mengasihi sesama tanpa sekat yang membeda-bedakan, seperti Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Memang menjalankan semua ini tidaklah merupakan hal yang mudah, namun kita berdoa dan kita percaya Tuhan akan memampukan dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur diingatkan bahwa kasih Tuhan tanpa batas, bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Dan oleh karenanya kami juga harus menerapkan kasih yang tanpa batas. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon agar Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan kasih semacam ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kesusahan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Bagi mereka yang punya pergumulan-pergumulan secara ekonomi, bagi mereka yang punya masalah-masalah di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana, terdampak berbagai hal yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Biarlah ya Tuhan, Tuhan menolong mereka, memampukan kami untuk memikirkan dan membantu mereka yang berada di dalam kesusahan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam pertolongan Tuhan, sehingga aktivitas kami hari ini tidak saja menjadi berkat bagi kami, tapi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.